Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 2WS212 yang terinspirasi dari skema box two-way double woofer yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Value Series. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili, ukuran magnetnya 154 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili, ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kita lanjut. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 52,9 Hz. Untuk RE 5,845 ohm, QMS 8,075, CAS 0,5987, KTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja pada 88,4. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm.
Dan ini merupakan rincian untuk setiap woofernya. Jadi semua akan tergantung bagaimana cara pengabelan dan sistem dari crossover pasif yang digunakan. Lalu kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansi, dan saat speakernya bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian menimbang pergerakan Xmax, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 116 dB. Dan jika speaker utamanya itu diparalel, maka total keseluruhannya akan menjadi sekitar 122 desibel. Dan ini tentu belum termasuk dB yang dihasilkan oleh compression drivernya. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 49 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 61 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt khususnya woofer, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16,7 meter per detik. Secara umum untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2 sampai 17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 930 mili, panjang ke belakang 550 mili, dan di sini terlihat ukuran 520 mili karena bagian depannya dibuat dengan bentuk trapesium seperti ini. Dan ini tujuannya hanya untuk menambah estetika dari tampilan box speakernya aja. Kemudian untuk lebarnya,
ini ukurannya adalah 400 mili. Jadi semua poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini menggunakan 2 buah port dengan bentuk segitiga. Dan ukuran internal masing-masingnya adalah 160 mili. Jadi ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 160 mili. Begitu juga dengan ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini. Sementara untuk kedalamannya atau triplek yang ini ukurannya adalah 85 mili. Kemudian jarak dari bibir depan ini ke dinding yang ini ukurannya adalah 50 mili. Lalu untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 190 mili dan ketebalannya 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplek 15 mili. Dan untuk penguatan ekstra, maka di sini ditambahkan juga sebuah sekat dengan ukuran 40 mili dan khusus bagian belakang ini ukurannya 70 mili. Kemudian di setiap sudutnya dipasang segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan untuk ukuran horn yang digunakan sebagai pemodelan pada skema ini adalah horn dengan ukuran 16 x 32 cm. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 2WS212, khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LB12060. Dan seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 190 mili dan ketebalannya 30 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini dibukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan juga mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gue buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gue pada Project X gaji seri sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan spikon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar.
biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.